Saat ini industri film Indonesia telah berkembang pesat. Terbukti berbagai genre film yang menarik telah menghiasi bioskop tanah air, mulai dari genre romantis, komedi, horor, action, hingga sejarah. Selain itu, film Indonesia juga mulai mengadaptasi cerita dari karya terkenal, seperti novel, Wattpad, hingga webtoon. Per tahun 2019 sendiri tercatat ada 15 film Indonesia yang jumlah penontonnya lebih dari 1 juta penonton. Maka dari itu, Detektif Yahya akan membahas 10 film Indonesia terlaris dan tersukses di tahun 2019. Tapi sebelum itu, ada baiknya teman-teman sekalian menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video baru. Gundala, Negeri Ini Butuh Patriot. Di tahun ke-10 ada film Gundala, Negeri Ini Butuh Patriot. Film ini menceritakan tentang Sancaka yang harus menjalani kehidupan keras semenjak ditinggal oleh kedua orang tuanya. Sampai akhirnya Sancaka mendapatkan kekuatan dan sambaran petir yang membuatnya harus menjadi superhero dan menegakkan keadilan di kotanya. Film yang diproduksi oleh Joko Anwar ini turut memberi warna baru pada genre film di Indonesia. Mengangkat kisah superhero yang berasal dari cerita pahlawan super Indonesia di tahun 1969, film Gundala nyatanya mendapat sambutan baik di masyarakat. Film ini selama penayangannya mampu menyedot lebih dari 1,69 juta penonton dan mendapatkan pendapatan kurang lebih 68 miliar rupiah. Keluarga Cemara. Selanjutnya ada film yang diadaptasi dari sinetron lawas Indonesia berjudul Keluarga Cemara. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang dulunya berkecukupan dan kini harus berpindah tempat tinggal di rumah kecil yang berada di desa. Selama menjalani kehidupan yang berbeda 180 derajat ini, para anggota keluarga tentu merasa kaget dan timbul berbagai konflik. Namun pada akhirnya mereka menyadari sisi baik dari kondisi tersebut, yakni kebersamaan. Film ini dibintangi oleh beberapa artis ternama seperti Ringo Agus Rahman, Nirina Zubir, Adisti Zara, hingga Widuri Putri. Film Keluarga Cemara berhasil meraih 1,7 juta penonton dan mendapatkan pendapatan lebih dari 68 miliar rupiah. Kuntilanak 2. Film Kuntilanak 2 merupakan sequel dari film Kuntilanak yang tayang pada tahun 2018. Di film pertama, Dinda yang diperankan oleh Sandrina Michelle berhasil lolos dari teror kuntilanak. Ia kemudian berniat menemui Carmila yang diperankan oleh Karna Suwandi yang diyakini sebagai ibu kandungnya. Sialnya, Dinda yang berangkat bersama Arik dan teman-temannya harus terjebak dalam rumah di tengah hutan. Kejanggalan mulai terjadi di rumah tersebut. Dinda harus kembali berhadapan dengan kuntilanak. Film Kuntilanak 2 sukses bersaing dengan 4 film Indonesia yang ditayangkan serentak sejak libur lebaran, yakni Sidul The Movie 2, Single 2, Hit and Run, dan Ghostwriter. Film yang disutradarai Rizal Mantovani ini berhasil meraup lebih dari 1,72 juta penonton dan mendapatkan pendapatan lebih dari 69 miliar rupiah. Perempuan Tanah Jahanam. Film Perempuan Tanah Jahanam bercerita tentang Maya yang diperankan oleh Tara Basro yang ingin menelusuri misteri keluarganya. Ia tahu bahwa di sebuah desa keluarganya meninggalkan rumah besar yang bisa dibuat jadi modal usaha. Maya tidak sendiri, sahabatnya yang bernama Dini yang diperankan Marissa Anita memaksa ikut meski sudah dilarang berkali-kali. Akhirnya keduanya menempuh perjalanan ke desa tersebut. Saat itulah situasi demi situasi jahanam pun dimulai. Perempuan Tanah Jahanam memiliki naskah cerita yang kuat dan matang. Alur cerita tersusun dengan baik dari awal hingga akhir, sehingga tak ada kesan yang dipaksa muncul. Film ini telah ditonton sebanyak 1,79 juta penonton dan mendapatkan pendapatan 71,8 miliar rupiah. My Stupid Boss 2. Sukses dengan film pertamanya, Upia Fianto kembali membuat sequelnya dengan judul My Stupid Boss 2. Sikap arogan bosman yang diperankan oleh Reza Radian di film pertama membuat banyak pegawai memutuskan hengkang dari pabriknya. Bosman yang bingung karena kehilangan karyawan akhirnya berniat mencari pegawai baru di Vietnam. Kepergian bosman bukan berarti mereka tak menghadapi masalah. Mereka justru disandra gangster karena bosman tak kunjung melunasi hutangnya.
sementara Bosman di Vietnam terlibat masalah karena melanggar kesepakatan gaji dengan calon pekerja Vietnam hingga harus berurusan dengan polisi setempat. Film ini berhasil meraup 1,87 juta penonton dan mendapatkan pendapatan lebih dari 75 miliar rupiah. Habibie dan Ainun 3. Film Habibie dan Ainun 3 adalah film biografi percintaan Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini adalah prequel dari Habibie dan Ainun yang mengisahkan tentang Ainun muda. Film ini mengambil latar belakang waktu tahun 1950-an atau saat Ainun duduk di bangku SMA dan kuliah. Saat di SMA, Ainun dikenal sebagai sosok cerdas yang menjadi pujaan di sekolahnya dan di bangku kuliah sendiri sebagai mahasiswa kedokteran. Ainun sendiri menjadi sosok yang populer karena perjuangan dan prestasinya di kampusnya. Pesonanya pun tidak luput dari para mahasiswa. Film ini sudah ditonton lebih dari 2,24 juta penonton dan mendapatkan pendapatan 89,7 miliar rupiah. Danur 3 Sunyaruri. Dalam sequel Danur ini, Risa ingin hidup sebagai manusia biasa dan tidak melihat hantu lagi, yaitu kawan-kawannya Peter CS. Sudah bertahun-tahun sejak awal mula pertemanan Risa dengan 5 hantu, Risa yang sudah beranjak dewasa ingin memiliki hidup normal. Apalagi saat ini Risa sudah punya pacar. Risa memutuskan untuk menutup mata batinnya agar tidak bisa lagi melihat Peter CS. Namun saat dia menutup mata batinnya, dia masih saja mencium bau Danur dan arwah perempuan jahat. Arwah itu bukan saja membahayakan hidup Risa, tetapi juga Peter dan kawan-kawannya. Masih dibintangi Prilly Latukonsina yang memerankan Risa, film Danur 3 Sunyaruri juga meraih kesuksesan seperti film terdahulunya. Film ini sudah ditonton sebanyak 2,4 juta penonton dan mendapatkan pendapatan 96,4 miliar rupiah. Dua Garis Biru. Seperti judulnya, film Dua Garis Biru mengisahkan tentang Bima dan Dara yang melakukan hubungan di luar batas. Mereka dihadapkan pada masalah yang menuntut mereka untuk segera diselesaikan. Konsep film yang mengangkat tema sex education ini pernah ditentang oleh sebagian masyarakat yang melayangkan petisi menolak. Namun Gina selaku sutradara dan penulis mengatakan bahwa film ini memiliki pesan pentingnya edukasi seks sedini mungkin kepada anak-anak. Dua Garis Biru juga menjadi wadah untuk berdiskusi tentang pernikahan dini yang masih dianggap tabu di Indonesia. Meskipun sempat dicekal, film ini mampu menarik 2,53 juta penonton dan mendapatkan pendapatan lebih dari 100 miliar rupiah. Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan. Film Imperfect berkisah tentang Rara yang tidak peduli dengan ejekan orang lain mengenai bentuk tubuhnya yang tidak proporsional untuk ukuran seorang perempuan seusianya. Rara pun sangat beruntung karena memiliki pacar bernama Dika yang mencintai dan menerimanya apa adanya. Dika menganggap Rara adalah sosok yang sempurna karena memiliki hati yang baik dan lembut. Keadaan berubah ketika bos Rara memintanya untuk memperbaiki penampilan jika ingin menduduki posisi manajer di kantornya. Bagi Rara ini adalah kesempatan besar dan ia pun bertekad untuk menurunkan berat badannya. Film ini merupakan adaptasi dari sebuah buku berjudul Imperfect, A Journey to Self-Acceptance, yang ditulis oleh Mera Anastasia yang merupakan istri dari sang sutradara Ernest Prakasa. Film ini mampu meraup 2,6 juta penonton dan mendapatkan pendapatan lebih dari 106 miliar rupiah. Dilan 1991. Setelah sukses dengan film Dilan 1990, Max Pictures kembali merilis sequelnya berjudul Dilan 1991. Pada film Dilan 1991, cinta Dilan dan Miliam mulai menemui konflik. Sisi keromantisan Dilan dan Miliam tetap terlihat di awal scene. Selain dibuat baper, penonton akan dibuat menangis di pertengahan cerita. Bagaimana tidak, Dilan harus dikeluarkan dari sekolah, Aki yang meninggal, dan hubungan Dilan dan Miliam yang harus berakhir. Film ini mengikuti jejak film pertamanya yang menjadi salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa. Film yang diadaptasi dari novel karangan Vidi Baik ini mencapai penonton lebih dari 5 juta penonton dan mendapatkan pendapatan 210 miliar rupiah.
Nah, itu dia tadi 10 film Indonesia terlaris dan tersukses di tahun 2019. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa tinggalkan komen di bawah untuk request list film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video detektif Yahya berikutnya.